Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Sumanto, seorang pria yang pernah terkenal sebagai kanibal di Indonesia. Apa yang membuatnya melakukan hal mengerikan itu, dan bagaimana kehidupannya sekarang? Mari kita simak bersama. Sumanto adalah seorang pria asal desa Majatengah, Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tahun 2003, ia membuat heboh publik karena membongkar makam seorang nenek berusia 81 tahun yang baru dikubur selama 16 jam dan memakan jasadnya. Ia juga mengaku pernah memakan 2 mayat lain saat bekerja di Lampung. Sumanto mengatakan bahwa ia melakukan kanibalisme karena percaya akan mendapatkan kekuatan supranatural dan ketenangan batin. Ia mengaku belajar ilmu hitam dari seorang dukun di Lampung, yang menyuruhnya memakan daging manusia untuk meningkatkan ilmunya. Aksi Sumanto ini tentu saja menimbulkan kemarahan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Ia pun ditangkap oleh polisi dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Ia divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Purbalingga. Namun, hukuman itu tidak membuat Sumanto kapok. Ia tetap merasa bangga dengan perbuatannya, dan bahkan menganggap jasad manusia sebagai makanan lezat. Ia juga tidak menyesali telah menyakiti keluarga korban, karena ia merasa tidak berbuat salah. Bagaimana nasib Sumanto setelah keluar dari penjara? Apakah ia masih menjadi kanibal, atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus melihat kembali kehidupan Sumanto sebelum ia terjerumus ke dalam kanibalisme. Sumanto lahir pada tahun 1971 dari keluarga petani miskin. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah tidak memiliki minat belajar dan lebih suka bermain-main di sawah dan hutan. Ia hanya tamat sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikannya. Sumanto juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia pernah bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, dan penjual kelapa muda. Namun, ia sering berhenti atau dipecat karena malas dan tidak disiplin. Ia juga suka berjudi dan minum-minum dengan teman-temannya. Karena tidak memiliki penghasilan yang cukup, Sumanto pun sering meminta uang kepada ibunya, yang juga seorang janda tua. Ia bahkan pernah mencuri uang ibunya untuk membeli rokok dan minuman keras. Ia tidak peduli dengan nasib ibunya yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sumanto juga tidak memiliki hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Ia sering bertengkar dan berkelahi dengan mereka karena masalah uang dan pekerjaan. Ia juga tidak mau membantu mereka dalam urusan rumah tangga atau pertanian. Ia lebih suka hidup sendiri di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Sumanto juga tidak pernah menikah atau memiliki pacar. Ia mengaku tidak tertarik dengan wanita karena ia merasa tidak pantas untuk mereka. Ia juga merasa minder dengan penampilan dan statusnya yang rendah. Ia lebih suka menyendiri dan bermimpi tentang hal-hal yang tidak mungkin terwujud. Dari latar belakang ini, kita bisa melihat bahwa Sumanto adalah seorang pria yang frustrasi dengan hidupnya. Ia merasa tidak memiliki tujuan, harapan, atau makna dalam hidupnya. Ia merasa terasingkan dari masyarakat dan keluarganya. Ia merasa tidak berharga dan tidak dicintai oleh siapapun. Mungkin inilah yang membuat Sumanto mudah terpengaruh oleh ilmu hitam yang diajarkan oleh dukun di Lampung. Ia merasa bahwa dengan mempelajari ilmu itu, ia bisa mendapatkan kekuatan, kekayaan, dan kebahagiaan yang selama ini ia idam-idamkan. Ia merasa bahwa dengan memakan daging manusia, ia bisa menjadi manusia yang lebih hebat dan lebih dihormati. Namun, tentu saja hal itu hanyalah ilusi belaka. Sumanto tidak menyadari bahwa ia telah melakukan dosa besar yang tidak bisa diampuni.
Ia tidak menyadari bahwa ia telah menyakiti banyak orang dengan perbuatannya. Ia tidak menyadari bahwa ia telah menjauhkan diri dari Tuhan dan kemanusiaan. Bagaimana dengan kehidupan Sumanto sekarang? Apakah ia masih menjadi kanibal atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus melihat apa yang terjadi pada Sumanto setelah keluar dari penjara. Setelah menjalani hukuman selama 5 tahun, Sumanto dibebaskan pada tahun 2008. Ia kembali ke desanya dan disambut oleh ibunya yang sudah tua renta. Ia juga disambut oleh seorang pria bernama Haji Supono, yang merupakan pemilik pondok pesantren di desa tersebut. Haji Supono adalah seorang ulama yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk Sumanto. Ia menawarkan Sumanto untuk tinggal di pondok pesantrennya dan belajar agama Islam di sana. Sumanto awalnya ragu untuk menerima tawaran itu karena ia merasa tidak layak untuk belajar agama. Ia juga merasa takut dengan reaksi masyarakat yang mungkin masih membenci dan mencemoohnya. Namun, dengan dorongan dari ibunya, ia akhirnya mau mencoba. Di pondok pesantren, Sumanto mulai mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya. Ia belajar tentang tauhid, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Ia juga belajar tentang akhlak, moral, dan etika. Ia belajar tentang kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Sumanto juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Haji Supono dan para santri lainnya. Mereka tidak menghakimi atau mengejeknya karena masa lalunya. Mereka malah menerima dan membantunya dengan tulus. Mereka mengajaknya untuk bercanda, bermain, dan bersenang-senang bersama. Sumanto merasa senang dan bahagia dengan kehidupan barunya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru yang mencintainya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan, harapan, dan makna dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia telah mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemanusiaan. Sumanto juga mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak lagi memikirkan hal-hal negatif atau mistis. Ia tidak lagi ingin memakan daging manusia atau melakukan hal-hal jahat. Ia malah ingin bertaubat dan meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti. Sumanto juga mulai berkontribusi untuk masyarakat. Ia membantu Haji Supono dalam mengurus pondok pesantren. Ia juga membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan pertanian. Ia juga sering mengikuti kegiatan sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Sumanto bahkan mulai berprestasi dalam bidang seni dan budaya. Ia memiliki bakat dalam menyanyi dan bermain musik. Ia sering tampil di berbagai acara bersama grup musik pondok pesantrennya. Ia juga sering membuat puisi dan cerita yang menginspirasi banyak orang. Sumanto kini sudah menjadi sosok yang dikenal dan disegani oleh banyak orang. Banyak orang yang kagum dengan perubahan dan prestasinya. Banyak orang yang ingin bertemu dan berfoto dengannya. Banyak orang yang ingin mendengar cerita dan nasihatnya. Sumanto sendiri merasa bersyukur dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia merasa bahwa semua itu adalah karunia dari Tuhan yang telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Ia merasa bahwa semua itu adalah hasil dari bimbingan Haji Supono yang telah menjadi guru dan sahabatnya. Ia merasa bahwa semua itu adalah buah dari usaha dan doanya yang telah membuatnya berubah menjadi lebih baik. Sumanto juga tidak lupa untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang pernah ia kanibalkan. Ia mengunjungi mereka satu persatu dan menyampaikan rasa penyesalan dan permohonannya. Ia juga memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka sebisa mungkin. Tidak mudah bagi keluarga korban untuk
memaafkan Sumanto. Mereka masih merasakan luka dan trauma yang dalam akibat perbuatan Sumanto. Mereka juga masih merasakan marah dan benci kepada Sumanto yang telah menghina dan menghancurkan kehormatan keluarga mereka. Namun, dengan waktu dan kesabaran, mereka akhirnya bisa menerima permintaan maaf Sumanto. Mereka melihat bahwa Sumanto sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka melihat bahwa Sumanto sudah menyesali dan menebus kesalahannya. Mereka melihat bahwa Sumanto sudah menjadi manusia yang beriman dan berakhlak. Mereka pun akhirnya bisa memaafkan Sumanto dan menjalin hubungan baik dengannya. Mereka menganggap Sumanto sebagai saudara atau teman yang juga pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Mereka juga menghargai upaya dan prestasi Sumanto dalam bidang seni dan budaya. Mereka bahkan ikut mendukung Sumanto dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang ia lakukan. Mereka bersama-sama membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, atau korban bencana. Mereka bersama-sama menyebarkan pesan damai dan cinta kasih kepada sesama. Itulah kisah Sumanto, seorang pria yang pernah terkenal sebagai kanibal di Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar jahat atau tidak bisa berubah. Kisah ini menunjukkan bahwa ada harapan dan kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi lebih baik. Kisah ini juga menunjukkan bahwa pentingnya peran agama, pendidikan, dan lingkungan dalam membentuk karakter seseorang. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang baik, dukungan yang kuat, dan usaha yang keras, seseorang bisa meninggalkan masa lalu yang kelam dan menuju masa depan yang cerah. Demikianlah kisah dari Sumanto. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Jika Anda punya saran atau kritik untuk video saya, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda punya ide atau request untuk video selanjutnya, silakan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai dan cinta kasih dari saya.